Bulan adalah tetangga antariksa terdekat Bumi dan satu-satunya satelit alami Bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah Bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di Bumi. Dengan besar lebih dari seperempat ukuran Bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 Bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di Bumi. Malam menjadi lebih terang. Pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi Bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara Bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan Bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di Bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit Bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya Bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit Bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, Bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter.
Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Kamu sedang duduk di kursi pesawat menuju konferensi astronomi penting saat matamu menangkap objek besar di luar jendela yang menghalangi cahaya matahari. Kopi di mulutmu seketika muncrat dan penumpang lain ikut terpana menatap keluar. Objek itu punya cincin mirip Saturnus. Dan gara-gara kejadian ini, pesawatmu yang tadinya terbang ke Jepang malah mendarat di California. Setelah turun dari pesawat, kamu menatap ke langit lagi. Sejumlah objek mirip planet raksasa melayang-layang di atas sana. Orang-orang di sekitarmu mulai mengambil foto sambil keheranan. Tiba-tiba, bola api besar jatuh di dekat bandara. Mereka semua langsung kelimpungan mencari tempat berlindung. Dan untungnya, objek itu jatuh di tengah landasan, jadi nggak memakan korban jiwa. Meski begitu, landasan pacu di situ menjadi rusak dan nggak bisa mendaratkan pesawat. Mereka semua saling berhimpitan agar tetap merasa aman. Tak lama kemudian, objek lain mulai bermunculan di langit. Komunikasi langsung mati dan terputus karena objek besar ini telah menghancurkan semua satelit. Menurut beberapa peneliti yang kebetulan ada di situ, objek ini merupakan planet dari tata surya yang jaraknya sejauh bulan. Merkurius dan Venus kelihatan kecil seperti satelit, tapi Saturnus berukuran paling jumbo di langit kita. Setelah kamu mengungkapkan identitasmu sebagai astronom, para peneliti itu malah mengajakmu untuk ikut dalam perjalanan menuju Antartika, tepatnya menuju stasiun observatorium di Kutub Selatan. Mereka perlu bantuan astronom untuk menyingkap misteri ini. Kamu pun mulai naik kapal menuju Antartika dan mengikuti koordinat yang ditentukan.
gelombang lautnya kok kuat banget ya? Padahal nggak ada badai dan matahari bersinar cerah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, kamu sampai di pantai benua Antartika. Kemudian, kamu melanjutkan perjalanan dengan naik mobil salju menuju stasiun kutub selatan Amundsen Scott. Di tempat ini, kamu dan timmu akan mendalami fenomena yang terjadi. Tapi rupanya, kamu nggak mengantisipasi cuaca ekstrim di sini, meskipun di pertengahan tahun. Sesampainya di stasiun tujuan, kamu langsung disambut oleh rekanmu yang berlarian sambil membawa dokumen. Mereka terus nyerocos soal planet yang mengorbit atmosfer kita. Sesaat kemudian, kamu sudah tiba di ruang konferensi, dan ketua peneliti langsung menjelaskan persoalannya. Satu persatu planet di tata surya kita mulai mepet ke bumi sampai sejajar dengan bulan. Tapi mereka belum bisa menjelaskan penyebab dan prosesnya. Venus telah sampai terlebih dulu, kemudian disusul Saturnus yang makin dekat. Jarak bulan kurang lebih sejauh 386.000 km dari bumi. Satelit alami kita ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra dengan gaya gravitasinya. Pasang surut air bisa diamati karena densitasnya lebih rendah dari daratan. Saat terjadi pasang naik, bumi tertarik menuju bulan. Planet lain terus saja mendekati bumi dan gaya gravitasinya menjadi kacau balau. Beberapa jam lagi, jarak Saturnus akan sejauh bulan kita. Kamu langsung menuju teleskop besar untuk mengamati semua planet itu. Pesawat dan helikopter gak bisa terbang dengan lancar karena nggak punya teknologi radar yang mumpuni. Oh, lihat tuh, Mars juga makin mendekat. Kamu diberitahu kalau gelombang pasang semakin sering terjadi dan sejumlah negara kepulauan mulai tenggelam. Untungnya, para penduduk sudah dievakuasi terlebih dulu. Bersamaan dengan Mars yang mendekat, Neptunus juga ikut merapat. Semakin lama, gravitasi bumi semakin fluktuatif. Kamu melaporkan temuanmu ini ke ketua peneliti dan agar bisa bertahan hidup, kamu harus segera membuat bunker. Lokasinya harus jauh dari laut dan samudra, serta bisa memuat banyak orang sebelum planet lain ikut-ikutan mepet ke bumi. Sekelompok insinyur pun tiba di lokasi dan segera membangun bunker. Bunker yang dibuat semalaman ini mulai dijejali banyak orang. Setelah beberapa saat, planet yang merapat semakin banyak. Mars dan Neptunus telah menempati posisinya bersama Merkurius, Venus, dan Saturnus. Pluto dan Uranus mulai bisa diamati dengan mata telanjang karena keduanya juga ikut mendekat. Gaya gravitasi bumi semakin gak terkontrol. Salju di gurun Antartika tetap mengambang selama beberapa detik tiap kali permukaannya diinjak. Lompatanmu bisa jauh lebih tinggi. Malam harinya juga nggak sepekat biasanya. Cahaya matahari yang terpantul dari seluruh planet lebih kuat dari cahaya bulan. Akibatnya, satelit alami kita ini jadi sangat redup. Setelah kamu amati lagi, kumpulan komet dan meteorit berterbangan di dekat atmosfer kita. Sebagiannya juga menabrak Mars dan Neptunus. Kita bisa menyaksikan semua fenomena ini dari bumi. Puing-puing ruang angkasa juga mulai memasuki atmosfer bumi. Tapi kok aneh ya, semua planet malah mengorbit Saturnus. Setelah ngecek perhitunganmu, kamu bisa tahu kalau posisi semua planet telah sejajar dengan orbit Saturnus. Karena massa planet ini paling berat di antara semua planet di tata surya kita. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan ukurannya bervariasi. Ada yang sebesar bus, ada juga yang sekecil kerikil. Dan semua material ini terlontar ke planet lain, kemudian bikin kondisinya jadi kacau. Pergeseran orbit yang awalnya nggak terasa, kini semakin kuat. Kemudian disusul dengan gempa dan gunung meletus. Orang-orang mulai berkemas dan bersiap kabur. Antartika mulai banyak gunung berapi yang tertimbun di bawah es beku. Ada yang tersembunyi di bawah tanah, ada juga yang menyembul di atas permukaan tanah. Gaya gravitasi Saturnus jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi di bulan. Makanya, inti dalam bumi meningkatkan reaksinya, kemudian memicu gempa dan letusan gunung berapi. Mereka kelihatan sangat buru-buru, lalu bergegas menuju helikopter yang akan membawa mereka ke Afrika Selatan. Helikopter ini punya jalur langsung tanpa radar pemandu. Akhirnya, kamu sampai di Afrika Selatan yang sebagian besarnya tertutup air. Helikopter itu mendaratkanmu di tengah-tengah benua Afrika. Kemudian, kamu menyusuri gurun Sahara. Hamparan gersang tanpa pepohonan ini akan jadi tempat teramanmu. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa lihat planet lain juga mendekat. Oh, ada Jupiter tuh, planet terbesar di tata surya kita. Ukuran bumi cuma akan sebesar buah anggur, kalau saja Jupiter sebesar bola basket.
Planet ini terus melesat. Planet lain termasuk Saturnus seketika menyingkir untuk memberi jalan. Kamu meneruskan perjalananmu menuju Sahara, meski harus menempuhnya sampai berhari-hari kalau kamu naik mobil. Di siang hari, langitnya terlihat gelap karena sebagian besar planet menghalangi sinar matahari. Wah, akhirnya kamu sampai di Gurun Sahara bersama peneliti lain. Ajaibnya, seluruh kota di situ telah dibangun cuma dalam 1 bulan saat planet-planet itu mulai muncul. Kamu duduk di ruanganmu sambil menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, Jupiter menembus atmosfer dan menutupi seluruh planet kita. Tapi, bumi mulai berputar mengitarinya. Perputarannya lebih cepat daripada saat mengorbit matahari, karena ukuran Jupiter lebih kecil. Tapi, karena ukuran Saturnus juga jumbo, bumi terus-terusan terlempar ke orbit planet lain layaknya bola yang dioper. Akibatnya, gaya gravitasi di bumi terus berubah. Gelombang pasang semakin kuat dan gunung berapi meletus di mana-mana. Karena inti bumi semakin panas, suhu di permukaannya juga berubah. Selain itu, sinar matahari semakin redup dan kebanyakan tanaman sulit bertahan hidup. Hasil bumi pun makin sulit tumbuh dengan bantuan sinar matahari alami, dan manusia mulai beralih ke pencahayaan buatan dan rumah kaca. Perjalanan udara dan ruang angkasa nggak bisa dilakukan. Stasiun luar angkasa internasional rusak parah, begitupun dengan satelit yang mengorbit ruang angkasa. Akibatnya, ponsel dan internet nggak berfungsi lagi. Gravitasi juga makin kacau. 6 bulan kemudian, umat manusia mulai bisa hidup secara normal, tapi banyak hal yang telah berubah. Lamanya sehari nggak lagi 24 jam, dan seminggu nggak lagi 7 hari. Jumlah hari dulunya dihitung berdasarkan fase bulan. Lamanya 1 bulan merupakan seluruh fase dari bulan sabit sampai purnama. Dan satelit alami bumi ini telah hilang bersamaan dengan planet di tata surya yang makin semrawut. Hehehe, di bulan ada air loh. Beneran, serius. Tapi kamu pasti udah tahu kan? Meski begitu, NASA nggak tahu ada air di bulan saat astronaut Apollo pergi ke bulan 50 tahun lalu. Para astronaut membawa pulang 382 kg batu dari bulan di dalam kantong yang tertutup rapat. Saat melihat ada air di dalam beberapa kantong yang tertutup rapat ini, NASA mengira kantong itu terkontaminasi akibat mendarat di laut. Rupanya, itu air bulan. Tapi NASA tidak pernah berpikir air itu berasal dari batuan bulan. Karena, di bulan nggak ada air kan? Nah, sekarang kita tahu itu salah. Di bulan jelas ada air. Namun siapa yang menemukan ada air di bulan adalah pertanyaan yang agak membingungkan. India mengeklaim pengorbit bulan Chandrayaan-1 mereka lah yang menemukan air di tanah bulan selama misi tahun 2008 sampai 2009. Menurut bahasa geologisnya, tanah bulan disebut regolith. Klaim ini diperdebatkan karena pesawat antariksa Chandrayaan-1 cuma mengambil pembaca spektral inframerah dari permukaan bulan pada skala 3 nanometer. Hasil positifnya juga bisa menunjukkan molekul OH serta H2O. OH adalah hidroksil, artinya bisa berupa asam atau alkohol. India mengirim Chandrayaan-2 ke bulan pada Juli 2019 untuk mengonfirmasi temuan sebelumnya, dan mereka menemukan H2O dengan mengambil bacaan spektral inframerah pada skala 6 nanometer. Namun, Observatorium NASA, SOFIA, mengeklaim telah menemukan air di bulan pada Agustus 2018. SOFIA alias Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy atau Observatorium Stratosfer untuk Astronomi Inframerah terbang di ketinggian 13.000 meter di atas Boeing 747 SP yang telah dimodifikasi, mengambil pembacaan spektral dengan skala 6 nanometer dari permukaan bulan dan menemukan tanda air yang terlihat jelas pada Agustus 2018. Tapi ada perdebatan juga soal itu. Bacaan SOFIA tidak konsisten dengan variasi suhu di bulan. Jadi, apa yang terjadi? Awalnya ada, terus menghilang gitu? Kita jelas butuh pengukuran suhu langsung pada regolith bulan untuk menentukan apakah air memang ada dan kapan air ini ada di bawah sinar matahari di bulan.
Oleh karena itu, penghargaan penemu air secara pasti di bebatuan dan tanah di bulan harus diberikan kepada penjelajah bulan Chang E5 milik Tiongkok yang bekerja di sisi dekat bulan pada tahun 2020. Pertanyaannya pun berubah. Berapa banyak air yang ada di tanah dan bebatuan bulan? Jawabannya tidak banyak. Ada sekitar setetes air yang bisa diperas dari setiap meter kubik regolit dan cuma sedikit lebih banyak di bebatuannya. Saat ini, para insinyur sedang mencari ide untuk mencari tahu jenis mesin apa yang harus dirancang dan dibangun untuk menambang air bulan ini. Menemukan air secara lokal di bulan sangatlah penting. Air terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar ke bulan demi menyokong aktivitas manusia, seperti rencana membangun pangkalan bulan. Tanpa pasokan air, kehadiran manusia dalam jangka panjang di bulan jelas tidak bisa terwujud. Untungnya, air diyakini lebih melimpah di bulan di lokasi lain, yakni di kutub selatan bulan. Pada awal 2010, radar NASA memetakan wilayah kutub bulan. Pemetaan radar bergantung pada pantulan balik atau pantulan sinyal dari gelombang radar. Radar memantul kembali secara berbeda saat mengenai tanah, air, atau es. Sama seperti kamu bisa tahu apakah seseorang mengetuk logam, kayu, atau plastik saat mata tertutup. Gelombang suara punya pola khasnya sendiri, begitu pula radar. Jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima pantulan balik sinyal menghasilkan peta topografi permukaan. Mau ada pegunungan, lembah, atau punggung bukit, semuanya bisa dipetakan secara akurat, menghasilkan peta permukaan yang mendetail. Saat melewati kawah di kutub selatan bulan, pantulan radar mulai memantul kembali dengan sinyal yang menunjukkan es di dalam kawah. Ini adalah berita besar dan temuan yang menghebohkan. Kawah di kutub selatan bulan punya ciri khas sendiri, yaitu tidak pernah disinari matahari. Sudut sinar matahari hanya melompat secara horizontal melintasi puncak kawah, tidak pernah turun sampai dasar kawah. Lokasi kutub yang unik ini menciptakan situasi di mana tepi atas kawah kutub selalu terkena sinar matahari, tapi bagian bawah kawahnya tidak pernah terpapar sinar matahari. Es di dasar kawah tak akan pernah mencair. Lebih dari 40 kawah gelap permanen berada di sekitar kutub selatan bulan, dan semuanya tampak mengandung es. Badan antariksa dari seluruh dunia dengan cepat mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan pembuatan pangkalan bulan di kutub selatan bulan. Tiongkok, Rusia, Eropa, dan Jepang berencana untuk menaruh panel surya di sekitar tepi kawah karena terpapar sinar matahari sepanjang hari dan menambang es di dasar kawah. NASA tidak terlalu buru-buru. Dengan bijak, NASA memilih untuk tidak membuat rencana sia-sia berdasarkan satu pengamatan. Bukan begitu cara ilmiah yang baik, butuh beberapa pengamatan dahulu. Kalau sepupumu Bayu melihat wadah garam melayang di udara saat makan malam, tapi orang lain nggak melihatnya, itu mungkin nggak benar-benar terjadi. Mau seberapa ngototnya Bayu bilang itu terjadi. Beberapa pengamatan diperlukan atas sesuatu yang dianggap nyata, dan setidaknya satu dari pengamatan itu harus melibatkan kontak langsung. NASA meluncurkan Lunar Reconnaissance Orbiter untuk mengorbit di dekat kawah-kawah kutub selatan bulan. Dari 7 instrumen LRO yang melakukan pembacaan detail, terdapat instrumen LAM yang bisa mengambil gambar ultraviolet dari kawah gelap seolah diterangi cahaya matahari. Pintar juga. Pemikiran saat ini memperkirakan terdapat 500 miliar liter es air di kawah gelap permanen kutub selatan bulan. Jumlah ini mendekati pemakaian air di seluruh Amerika Serikat cuma dalam 2 hari. Tapi untuk pangkalan bulan, 500 miliar liter air bisa bertahan 1000 tahun. Bagaimana es ini sampai di sana? Komet adalah penjelasan terbaiknya. Komet bisa terdiri dari berbagai jenis es. Es air adalah yang paling umum, karena oksigen dan hidrogen sangat umum di antariksa. Tapi di tata surya, cuma bumi yang punya es Italia. Saat komet menabrak kutub selatan bulan dan membuat kawah, esnya terperangkap di sana, tidak pernah mencair atau menguap karena dipadatkan ke permukaan bulan. Pembacaan radar menunjukkan ada es sedalam 18 meter di bawah permukaan di dasar kawah gelap ini. Kutub selatan bulan akan sangat ramai saat semua negara mulai menjalankan rencananya untuk mengeksploitasi sinar matahari abadi di tepi kawah dan es di kedalaman kawah yang gelap. Kutub selatan bulan dengan cepat menjadi bagian real estate paling berharga dan paling didambakan selain area peak di Jakarta. Tapi NASA masih belum bersentuhan langsung dengan es air di kutub selatan bulan. Mereka sudah mencoba dan masih berusaha.
pesawat antariksa Alcross menembakkan proyektil berat ke kawah gelap Cabeus. Idenya adalah untuk membuat gumpalan gas dari benturan tadi yang akan naik di atas tepi kawah. Dan pesawat antariksa berikutnya akan terbang melalui gumpalan gas itu untuk melakukan pengukuran langsung. Ini akan menjadi bukti fisik adanya air di kawah kutub yang dicari NASA. Alcross menemukan banyak hidrogen, juga sodium, merkuri, dan perak di awan gas yang terangkat dari dasar kawah. Tapi tidak ada molekul H2O. Jumlah hidrogen di dalam gumpalan gas menyebabkan banyak ilmuwan bersikeras bahwa es airlah sumbernya. Tapi masih ada ruang keraguan. Itu bukan deteksi langsung yang NASA harapkan. Prime 1 akan segera mengebor es di area kutub selatan bulan. PRIME adalah singkatan Polar Resources Ice Mining Experiment atau eksperimen penambang es sumber daya kutub. Probe ini hanya akan mampu mengebor sedalam 1 meter, tapi NASA berharap itu cukup dalam untuk menemukan es yang terkompresi ke bulan di bawah lapisan regolith. PRIME 1 adalah bagian dan pendahuluan dari misi awak manusia ke bulan, Artemis. NASA belum menginjakan kaki di bulan selama lebih dari 50 tahun. Bahkan, kita belum pernah mendaratkan apapun di bulan selama bertahun-tahun sejak misi Apollo terakhir pada tahun 1972. Kita telah mendaratkan penjelajah di Mars berkali-kali selama tahun-tahun tadi, tapi tidak ke bulan. Sekarang, dengan keberadaan es air yang hampir pasti di bulan, perlombaan mendirikan stasiun berawak manusia di kutub selatan bulan pun dimulai. Air di bulan bukan cuma menciptakan keseruan besar di dalam komunitas sains, tapi juga menciptakan banyak drama di bumi. Jadi, sekarang kamu tahu, bukan cuma bakalan ada peluncuran pesawat antariksa. Ini berita besar. Kita akan kembali ke bulan. Pasti seru banget.